Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baru tadi pagi saya mendapatkan suatu pesan yang berisikan mau'izah nasihat dari guru saya yang pernah membimbing saya di tahun 1987. Ya. Berarti sudah sekarang 2022, sudah 35 tahun yang lalu. Ya, yang alhamdulillah sampai hari ini pun saya masih tetap berkomunikasi dengan beliau. Kita sering saling berbagi juga nasihat. Pada hari ini beliau mengirimkan suatu pesan yang berupa tulisan dari seseorang yang menceritakan pengalaman kisah nyata, yaitu beliau menceritakan dalam mukaddimahnya bahwa di antara problem yang dihadapi oleh manusia di zaman sekarang ini adalah masalah krisis ekonomi, kesulitan-kesulitan ekonomi yang bisa terjadi. Misalnya di antara bentuknya adalah seseorang yang pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluarannya. Sehingga yang ada adalah dia semakin banyak berhutang kepada orang dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa jadi dia mendapatkan gaji, pemasukan, penghasilan yang besar, tapi tidak barokah, merasakan ketidakberkahan dari penghasilan yang besar tersebut. Maka penulis ingin memberikan suatu solusi. Bagaimana cara solusi kita supaya Allah mencukupi kita, kebutuhan-kebutuhan kita, dan juga supaya Allah memberikan keberkahan. Maka beliau menceritakan suatu kisah nyata, seseorang yang punya gaji tetap, tapi ternyata hutang dia juga sangat banyak, tidak mencukupi. Suatu hari dia berjumpa dengan temannya, ketika dia sedang curhat, menceritakan problem dia, maka temannya itu mengatakan, kamu harus mengkhususkan dalam tiap bulan itu ada dana untuk sedekah. Baik diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dari fakir miskin misalnya, dan juga untuk proyek-proyek kebaikan, proyek dakwah, proyek pendidikan, proyek sosial gitu ya. Akhirnya orang tersebut mengatakan, bagaimana saya mau bersedekah untuk kebutuhan sehari-hari aja saya kurang terus, malah utang tambah banyak. Temannya mengatakan, ya terserah kamu mau ikuti saran saya, boleh enggak juga enggak apa-apa. Akhirnya dia itu pulang cerita kepada istrinya. Justru istri itu mendukung, memotivasi suaminya untuk mulai bersedekah meskipun pendapatannya kurang. Akhirnya disepakati dari hasil gajinya itu dia bersedekah 3%. Ternyata alhamdulillah terjadi perubahan dalam hidupnya. Dalam 3 bulan itu terasa adanya perbaikan-perbaikan. Kemudian sampai 6 bulan semakin lebih jelas lagi, bisa dihitung kira-kira kapan dia akan melunasi hutang-hutangnya, itu bisa terhitung gitu. Lebih tertata, lebih rapih lagi. Sampai akhirnya alhamdulillah dia juga mendapatkan penghasilan tambahan dan lain sebagainya dari gaji tetapnya. Akhirnya tidak lama pun hutang-hutangnya bisa diselesaikan, dan semakin tambah juga sedekah yang dia keluarkan per bulannya. Di jalan-jalan kebaikan pun ditambah, yang tadinya 3%, kemudian menjadi 5%, kemudian sampai 10% dari penghasilannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir sebagai penutup, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 39. Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sungguh Rabbku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Dari ayat ini, Allah berjanji akan memberi ganti bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ganti di dunia, terlebih-lebih lagi insyaallah ganti di akhirat. Dan juga Nabi SAW juga bersabda, ma naqasa malun min sadaqah, tidaklah berkurang harta dengan disebabkan sedekah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.